Seperti tempat-tempat lain yang terus maju, Balige pun terus berbenah. Namun, ada beberapa hal menarik di kota ini yang tak pernah berubah. Di sini, mereka saling bertukar dan juga saling menjual dan membeli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apa ini? Mata kalung. Kalung lah. Langsung. Sama sekali nggak pernah kepikiran untuk ini jadi seperti ini? Iya, nggak kepikiran dan nggak membayangkan juga bisa seperti ini sekarang. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat sesuatu yang tak hilang dari kota Balige. Kita kan sebagai orang Indonesia tahulah bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari budaya kita. Salah satu yang membuat kita sebagai negara maju, negara yang berkembang, dan negara yang rich itu adalah culture kita. Karena letaknya yang strategis, menjadi kota perlintasan yang menghubungkan antara kota Sibolga dan kota Medan, sejak dulu Balige menjadi daerah tujuan para pedagang dari berbagai penjuru daerah. Mereka berkumpul untuk melakukan transaksi, saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat lokal menyebutnya dengan onan atau pasar. Pemirsa, Balige sejak dulu juga memang sudah dikenal sebagai salah satu kota dengan sebagai pusat perekonomian ya, karena tempat dan letaknya yang sangat strategis. Dan bahkan sampai hari ini Balige ini juga masih menjadi sentra ataupun juga pusat perekonomian bagi masyarakat. Dan seperti hari ini, setiap hari Jumat pagi ya, masyarakat dari berbagai daerah ini datang ke sini untuk menjajalkan hasil pertaniannya mereka, dan di sini mereka saling bertukar dan juga saling menjual dan membeli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap Jumat, masyarakat dari berbagai daerah datang dan berkumpul membawa dagangan mereka, menjajalkan hasil bumi yang didulang dari tanah vulkanik nan subur, seperti rempah, sayur, dan buah. Banyak di antara mereka yang datang dari Samosir dengan berlayar. Ada pula yang berasal dari Muara dengan hasil bumi andalan mereka, buah mangga Samosir atau disebut mangga udang. Saya melihat mereka datang dengan penuh sukacita, berharap dagangan yang mereka bawa hari ini menemukan pemilik barunya, membawa pulang sejumlah uang untuk menyambung kehidupan. Pekan Onan inilah yang sejak dulu hingga saat ini masih terus bertahan. Sebagai pekan, Onan Balige menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Tak ingin melewatkan momen ini, saya membeli buah yang sepertinya cukup menjadi primadona. Ya, mangga udang. Ya, pemirsa, kalau lagi pekan seperti ini hari Jumat di Balige, jadi hampir seluruh masyarakat yang ada di Danau Toba dan sekitarnya, terutama dari Pulau Seberang, Pulau Samosir, kalau ibu ini tadi dari Sibandang, semuanya datang ke sini ya, untuk menjual hasil pertaniannya mereka. Jadi kalau yang kita lihat nih sepanjang saat ini yang lagi musimnya mangga, ini luar biasa. Berdasarkan catatan sejarah,
Pasar atau Onan Balige sudah ada bahkan sebelum nama Balige disematkan menjadi nama kota ini. Dahulu kala, pemerintah kolonial memang menempatkan Balige sebagai pusat ekonomi untuk wilayah sekitar karena lokasinya yang amat strategis. Selain Onan Balige, ada ikon lain yang dari dulu hingga saat ini terus menjaga dan melestarikan adat budaya. Tempat ini bernama Museum TB Silalahi Center. Ya, museum yang diambil dari nama sang pemilik ini merupakan tokoh nasional putra asli Balige. Pemirsa, Tanah Batak ini juga tempat lahirnya para tokoh-tokoh nasional, termasuk TB Silalahi yang kita tahu sekarang. Nah, beliau mendirikan sebuah museum yang akan bisa mengangkat sejarah, budaya, dan juga adat istiadat masyarakat Batak. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa Museum TB Silalahi hari ini. Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Mas Nanda. Terima Apa kasih kabar? banyak. Baik. Sama-sama, Mas. Senang Gimana, Mas, sekali. kabarnya baik? Baik, Pak. Oh, oke. Bapak gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Mas. Luar biasa Iya. ya. Saya bisa ketemu langsung dengan pengelolanya hari ini. Iya, betul sekali, Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas, kunjungannya. Walaupun ini kali pertama saya datang ke Museum TB Silalahi, tapi saya tahu bahwa ini sejak dulu sudah menjadi ikon bagi masyarakat untuk Betul mengenal sekali. adat budaya Batak. Iya, betul sekali. Nah, saya pengen tahu Pak, seperti apa peran museum hari ini dalam terus melakukan upaya pelestarian dan juga memperkenalkan adat budaya Batak ke masyarakat luas. Oke. Jadi kalau misalnya berbicara masalah goals museum ataupun misalnya peranan museum terhadap pelestarian budaya Batak, memang saat ini kita sudah mulai menambahkan beberapa direction untuk museum. Yang pertama, kalau misalnya kita berbicara mengenai Museum Batak itu kan kita salah satu museum Batak yang paling besar lah dan paling aktif dalam melestarikan budaya-budaya. Tahun ini kita selain ada misalnya exhibition yang emang permanen yang disediakan oleh Museum Batak, kita berusaha membuat sebuah program untuk menggait para seniman muda. Jadi kita buatkan temporary exhibition. Wow. Jadi museum ini selain memang kita mau menampilkan koleksi-koleksi budaya Batak, menampilkan semua tradisional dance, music, kita juga berusaha menggait generasi muda untuk bisa berperan aktif melalui program-program kita. Yeah. Salah satunya tadi temporary exhibition, performance, kita sekarang ada bedah buku juga, kita ada kayak Writers Festival, kita ada nonton bareng film dokumenter budaya, dan juga akhir-akhir ini kita membuat program bekerja sama juga dengan beberapa instansi untuk menggait anak-anak muda ini untuk membuat sebuah klub yang sifatnya masih edukasi dan berbau budaya, seperti itu. Nah, kalau dari perspektifnya Bapak nih, seberapa penting sih keberadaan sebuah museum ini untuk ya menjaga dan melestarikan apapun ya, tentang sejarah maupun juga budaya suatu daerah? Kalau berbicara peranan tentu sangat penting ya, Mas. Sekarang ini kan museum ini selain memang sekarang ada social media, tapi saya merasa perlu ada misalnya physical space atau hub yang terus mengajarkan secara real, secara nyata, in person mengenai budaya-budaya Indonesia. Kita kan sebagai orang Indonesia tahulah bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari budaya kita. Salah satu yang membuat kita sebagai negara maju, negara yang berkembang, dan negara yang rich itu ada culture kita. Jadi sekarang museum ini tetap akan menekankan, walaupun sekarang anak-anak sekarang mungkin udah beda ya, mereka lebih suka visual, social media, tapi kita berusaha menghadirkan program-program yang satu lebih modern, yang kedua tetap mengangkat budaya-budaya dengan approach yang lebih muda.
Ada banyak sekali ya Mas Nanda. Yang pertama mungkin kita bisa eksplor museum pribadi kita yang berisi perjalanan karir dan juga kehidupan dari pendiri kita, Bapak TB Silalahi. Yang kedua kita bisa eksplor museum Batak. Itu kita punya berbagai koleksi tentang adat Batak. Yang ketiga bisa ke Huta Batak, Mas. Huta Batak ini salah satu spot yang paling ramai di museum kita. Karena memang ini rumah asli Batak dan salah satunya adalah rumah yang ditinggali Bapak TB Silalahi Center langsung. Jadi emang kadang-kadang pengunjung kita nih Mas dari Jakarta, dari Papua pernah, Sulawesi gitu-gitu. Bahkan tadi juga ada turis mancanegara yang datang. Betul ya, jadi sekarang banyak sekali researcher Mas. Bulan lalu itu ada researcher dari Belanda. Jadi mereka itu berusaha kayak study comparison mengenai artefak Batak yang ada di Belanda. Yang mungkin dulu ketika Belanda di sini dibawa untuk dipelajari. Jadi mereka datang ke sini untuk bertanya sama kita, terus nge-compare juga datanya seperti apa. Bahkan niatannya mudah-mudahan bekerja sama untuk sebagian mengembalikan barang-barang artefak Batak yang ada di sana. Halo, selamat datang di Museum Batak. Terima Tadi kasih. udah ketemu dengan Pak Tito? Sudah. Ya. Oke, kita boleh langsung. Silakan. Langsung ke atas? Silakan. Ya. Ya, mari. Jadi kita ketemu dengan koleksi Museum Batak yang paling keren, yang paling gede, Wih. Danau Toba ya. Ya, luar biasa. Jadi di sini kita bisa melihat, menatap Danau Toba. Di dalam Saya diajak berkeliling melihat seisi museum. Di sini terdapat berbagai peninggalan kuno Batak berupa senjata, perhiasan, benda-benda yang digunakan sehari-hari, hingga kentalnya filosofi hidup masyarakat Batak. ini duri-duri dipakai oleh perempuan Toba. Nah, jadi duri-duri ini dipasang di bagian tengah telinga. Jadi konsep memasang di Dan yang menarik, di sini kita dapat mengenali 6 puak atau sub etnis Batak. Mulai dari Batak Toba, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Saya begitu takjub dengan peran yang diampu Museum TB Silalahi saat ini. Tidak hanya menjadi pusat pelestarian dan pusat informasi sejarah budaya Batak, Museum TB Silalahi kini juga turut berkontribusi mencerdaskan generasi muda Balige. Dari Museum TB Silalahi, saya juga melihat hal lain yang masih terus bertahan di tengah kondisi sosial ekonomi yang kian sulit. Pada zaman kolonial Belanda, kota ini juga dikenal sebagai kota tekstil. Bahkan pada masa kejayaannya, antara tahun 1960 hingga 1980, kota Balige menjadi kota tekstil terbesar kedua di Indonesia. Ya, kota ini dikenal memiliki ikon berupa kain sarung khas bermotif kotak-kotak kecil dengan 3 warna. Masyarakat lokal menyebutnya mandar atau berarti sarung. Sejak dulu hingga sekarang, mandar Balige masih menjadi identitas yang lekat dengan masyarakat. Awal mulanya diciptakannya sarung Balige ini untuk memenuhi kebutuhan sandang di Balige karena seperti kita tahu kan Balige itu cuacanya dingin. Ya. Jadi diperlukan sandang yang memang cukup untuk menghangatkan badan. Jadi kebutuhan masyarakat saat itu membutuhkan sandang yang murah dan dapat diproduksi dengan massal dengan jumlah yang banyak. Kalau misalnya didatangkan dari daerah Jawa, mungkin harganya agak mahal tinggi ya. Sementara saat itu dulu awal mulanya masyarakat Balige kan bermata pencarian sebagai petani, bidang agraris. Jadi itulah salah satu alasan mendasar mengapa
akhirnya muncul Mandar Balige ini. Oke. Ya tadi abang katakan usaha ini dari Opung ya? Ya. 1965. 65. Wow, artinya udah hampir setengah abad ya bang? Hampir 50 tahun. Luar biasa. Berarti udah lintas berapa generasi sekarang? Bisa dikatakan 3 generasi lah bertahan. Sampai ke abang sekarang ya? Iya. Abang yang ngelola sekarang ini udah generasi ketiga. Wah. Sarung Balige milik keluarga Samuel ini dipasarkan mulai dari seputaran Balige, Dolok Sangkul, Siborong-Borong, Porsea hingga keluar Pulau Sumatera seperti Jakarta dan Bandung. Bang, jadi kalau untuk menjalankan bisnis yang udah turun-temurun ya, abang bilang udah generasi ketiga begitu ya, pasti kan tetap ada kendala-kendala yang dihadapi. Apa sejauh ini mungkin yang benar-benar kayaknya buat abang sendiri ini tertantang gitu ya untuk tetap meneruskan usaha yang sudah ada dari sejak keluarga dulu gitu? Untuk kendala kita paling yang pertama di bahan baku kan. Baku benang? Benangnya. Karena benang yang kita pakai ini, dia produksinya nggak di Sumatera. Jadi kita harus datangkan langsung dari Bandung. Sumatera sendiri nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kita langsung pesan dari Bandung, dikirim dari Bandung sampai ke Balige. Artinya kosnya akan jadinya lebih gede gitu ya? Itu harapan saya seiring dengan berkembangnya pariwisata di Balige ini ya, maunya sarung Balige ini dimunculkanlah sebagai ikon. Karena jauh sebelum pariwisata di Balige terkenal, sudah lebih dulu ada sarung Balige, sarung Mandar Balige. Makanya orang bilangnya Mandar Balige, bukan Mandar yang lain. Makanya ada tetap nama Baligenya di sini. Ada nama Baligenya, bukan cuma Mandar doang, ada Mandar Baligenya. Semoga Samuel dan para pelestari Mandar Balige ini dapat terus menjalankan bisnis mereka, melestarikan sarung yang sejak dulu telah menjadi identitas, menyimpan sejuta cerita bagi kehidupan masyarakat Balige. Saya ingin menutup perjalanan kali ini dengan mengunjungi Jesral Tambun, seorang seniman ukir Batak. Orang-orang di sini menyebutnya sebagai penggorga. Jesral tinggal cukup jauh dari keramaian kota, dekat dengan alam. Tempat inilah yang banyak memberikan inspirasi baginya untuk terus berkarya. Halo Bang Jasra. Halo Le. Sehat? Sehat Le, sehat. Oras Bang. Kebetulan baru siap. Apa ini? Mata kalung. Kalung lah. Langsung. Karena kita udah janji kemarin kan. Oke, berasa siapa gitu ya, baru nyampe langsung dikalungin ya. Oke Le. Oke, duduk Le. Iya. Lagi sibuk apa nih Bang sekarang? Sibuk apa ya? Sibuk ngukir di luar juga ada, di sini juga. Aku menggorga fokus itu tahun 2014 dan mulai tertarik dengan gorga itu 2007. Dan sekarang alhamdulillah dari bergorga ini bisa menghidupi keluarga. Dulu karena ketertarikanku itu mungkin mungkin inilah hasilnya, bisa hidup dari mengukir menggorga juga. Kalau fokus sekarang itu membuat gorga tetap. Kalau ada yang memesan untuk memperbaikan rumah Batak dan membangun rumah Batak juga. Di awal kan dulu menggorga kan aku nggak kepikiran ini akan menjadi uang. Serius? Iya, nggak kepikiran. Sama sekali nggak pernah kepikiran untuk ini jadi seperti ini? Iya, nggak kepikiran dan nggak membayangkan juga bisa seperti ini sekarang. Syukur-syukur udah bisa menikmati
berkeseharian dengan keluarga, Ya. Hidup dan menafkahi keluarga dari Manggorga juga. Luar biasa. Dan bisa dapat kawan-kawan dan jaringan juga di luar sana yang karena profesiku Manggorga nggak kepikiran dulu. Yang kupikirkan dulu ya aku mau Manggorga ya ku kerjakan dan ternyata itu jadi karena Manggorga itu dikenal orang juga. Gitu. Dari Jesral, saya jadi paham bahwa ketulusan dalam melakukan sesuatu, utamanya melestarikan kesenian leluhur, memberikan kita hasil yang jauh lebih baik dari yang pernah kita harapkan. Ya aku bersyukurlah profesiku sebagai Manggorga kan bisa menghabiskan waktu terkadang sama anak-anak, terkadang juga nggak bisa. Kadang pulang dari tempat kerja udah tertidur mereka. Ya gini lah Bang, ya aku syukuri ada ada keilmuanku di bidang ini dan tinggal di sini. Mungkin kalau di pulau yang lain aku tinggal mungkin nggak sedapat ini pasaran. Ya bersyukur juga Bang bisa berkarya di depan anak-anak, bisa menghabiskan waktu dan istri juga. Karya-karya Jesral sejauh ini sudah banyak menghiasi rumah masyarakat, mulai dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Paling jauh pernah ke Amerika. Itu orang Indiannya langsung datang. Orang Indian datang langsung sini? Datang ke sini. Dari mana dia tahu ada seorang JT nih? Itu kawan ke kawan juga. Dia dapat info itu dari kawan yang tinggal di sana. Dia seorang fotografer juga kemarin. Dan dia juga pernah mantan di Caltech dulu kerja di Amerika. Oke. Dia berkawan ke sana, berkomunikasi, nyari yang kayak gini. Kebetulan dia juga pengukir. Gitu, pengukir orang Indiannya dan pernah datang ke sini. Terus ke Perancis juga udah sampai karya kita. Baik. Ke Jerman. Yuk ke rumah dulu kita ya Bang. Ke rumah kita. Ayo Nang, ayo ke rumah. Halo Nak. Ya Tulang, ayo ke rumah kami. Iya. Ini siapa namanya nih? Ini Pasu Tulang. Pasu. Ini Jugia. Ayo Jugia, Pasu. Sini. Lihat mana? Meski menggunakan kayu sebagai bahan dasar karya-karyanya, Jesral tetap memiliki komitmen yang kuat untuk tidak mengambil kayu secara ilegal dan serampangan di hutan. Terlebih, ia tinggal dekat dengan hutan yang masih asri. Ia lebih mengutamakan untuk mencari dan menggunakan kayu yang mati secara alami di dalam hutan. Di tengah roda zaman yang terus berputar cepat, perjalanan saya kali ini seperti meminta saya untuk sedikit melambat, melihat kembali apa-apa yang telah menemani peradaban dan kehidupan manusia sejak dulu. Sungguh ini adalah perjalanan yang cukup mengesankan. Perjalanan yang akan selalu saya kenang di kota sederhana yang penuh dengan cerita-cerita manis. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.